Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, siapakah yang ingin mengetahui besarnya penderitaan saat sakaratul maut? Pedihnya tidak dapat diketahui dengan sebenarnya kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Dan kita pada saatnya juga akan merasakan kepedihan itu. Bahkan di masa-masa genting ini, iblis pun tak akan lengah untuk berusaha melalaikan manusia dari imannya. Sungguh tidak mudah menghadapi dahsyatnya sakaratul maut. Lantas, mari kita tanyakan kepada diri sendiri. Persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapinya kelak? Yakinkah kita siap? Ataukah hanya tersisa penyesalan di ujung usia? Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf dengan tema dahsyatnya sakaratul maut. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pasti sehat Pak Kiai ya? Insya Allah mudah-mudahan. Begitu juga Mbak Mila dan pemirsa. Amin ya Rabbal Alamin. Yang tengah sakit juga mudah-mudahan segera Allah angkat ya. sakitnya. Sehingga bisa tetap semangat ya. Kita semua bisa mengkaji ilmu hari ini. Iya, rezekinya banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Aminnya paling serius nih kalau ada rezeki ya Pak Kiai. Pak Kiai, ini bahasan yang menarik soal dahsyatnya sakaratul maut. Ini masih menyambung ya dengan bahasan kita yang sebelumnya tentang mengingat kematian. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah, Pak Kiai, bicara soal dahsyatnya sakaratul maut. Memikirkannya saja tuh kadang-kadang saya suka bergidik sendiri gitu. Akan seperti apa ya? Kan namanya manusia ya Pak Kiai. Aduh, apakah benar-benar sesakit itu? Gambaran kemudian sakaratul maut yang mungkin kita bisa bedah melalui kacamata tasawuf itu seperti apa? Tafadhol Pak Kiai. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu tanpa disebut kata dahsyat juga dia kalau sakarat itu sudah maknanya dahsyat gitu. Karena sakarat, bentuknya jamak. Oh iya. Kata tunggalnya itu sakran, mabok. Sakron. Mabok. Mabok itu sakran. Oh. Jadi zamannya sakarat, super mabok. Oh. Jadi orang yang super mabok itu dia nggak tahu dirinya dan dia tidak bisa mengenali orang lain karena pada saat itu dia kapasitas dirinya sudah tidak utuh. Dia hidup tetapi dia sudah tidak bisa lagi menguasainya. Bahkan orang yang sakratul maut pun kalau ditanya namamu siapa, dia nggak tahu. Hari ini hari apa, dia nggak tahu. Ini siapa, dia nggak tahu. Mabok. Dan semua orang pasti akan merasakannya. Jadi kalau ada orang pernah tubuhnya itu disayat sama silet seluruh tubuhnya, dibandingkan dengan sakratul maut belum terbanding. Nah, ada satu kisah yang menarik. Kalau saja kita tidak dibantu dengan kisah ini susah ini. Kok sakaratul maut berat sekali gitu. Ketika Nabi Isa mengaku dirinya sebagai Rasul itu, orang-orang Bani Israel bertanya, kalau kau seorang utusan Allah buktinya apa? Maka Nabi Isa bilang, maumu apa? Ya, coba kau hidupkan orang yang sudah mati. Yang mana katanya? Maka orang yang sudah dikubur itu, Nabi Isa minta waktu sejenak untuk beribadah kepada Allahnya, ditepuk dia bisa keluar dari kuburan. Maka dia akan menjelaskan siapa yang membunuh dirinya, kemudian mati lagi. Kalau bagi kita kan sudah terbukti kan itu ya. Tetapi namanya Bani Israel dia bilang, ini jangan-jangan emang orangnya belum mati gitu. Coba kau hidupkan putranya Nuh. Maka ditunjukkan makamnya kemudian ditepuk. Nah dari sini kita dapat informasi. Putranya Nuh ketika dihidupkan oleh Nabi Isa marah dia. Kenapa kau hidupkan aku? 75 tahun rasanya ditarik ruh itu belum hilang. Kalau aku ditarik lagi ini sekarang 75 tahun lagi masih merasakan sakit. Nah kalau orang disayat itu nggak nyampe 75 tahun rasanya. Nah jadi betapa sesuatu yang berat. Cuma yang jadi pertanyaannya, apa semuanya berlaku seperti itu? Nah jawabannya insya Allah tidak. Ya insya Allah tidak semua. Tergantung apa Pak Kiai? Iya tergantung
amal ibadahnya. Ya, jadi kalau Nabi kan ketika Nabi sakaratul maut, Nabi juga kan mengatakan itu. Innalil mauti sakarat. Sesungguhnya orang mau meninggal itu harus melewati dulu sakarat itu tadi. Tapi Nabi masih bicara. Nabi masih memberitahukan itu. Apakah Nabi merasakan sakit? Di situ maknanya Nabi merasakan sakit. Ulama mengatakan yang pertama, iya bimaknal kalimah, memang beliau merasakan sakitnya seperti yang lainnya merasakan. Kalau ulama yang lain mengatakan bukan, beliau mau menginformasikan kepada umatnya. Kamu mau keras apa meringan gitu. Karena ada hadis sahih yang lain itu yang menjelaskan bukan begitu. Nabi menjenguk sahabatnya yang dalam keadaan sakratul maut. Lagi dilihatnya sahabatnya itu ditanyakan, apa yang kau rasakan? Maka disebutkannya seperti itu. Tidak lama kemudian datang malaikat Israel. Maka Nabi minta kepada Israel, ya Israel, arfik ala ashabi. Hai Israel, kau harus lembut, ini sahabatku. Seperti memberi memo. Iya. Ya, tolong deh, kalau kau masih menghormati aku, ini yang ini jangan kenceng-kenceng. Betul. Ya kan? Iya. Nah, kalau ini diselamatkan, kita gimana? Nah, maka di sini kita dapat informasi, malaikat Israel mengatakan, ya Muhammad, ana arfik ala kullil mu'min. Aku selalu lembut kepada semua orang yang beriman. Sehingga digambarkan orang-orang yang baik, orang yang bersih, orang yang memelihara dari dosa itu seperti rambut yang ditarik pada tumpukan tepung. Dia tidak akan menggugurkan tepung itu tadi sementara bisa ditariknya. Jadi bukan Nabi Muhammad merasakan berat, sakarit. Ulama yang lain bukan begitu maknanya. Oke. Jadi kita juga nggak usah overthinking ya Pak Kiai ya. Bahwa nanti akan, ya kita tinggal mempersiapkan saja ya supaya tadi jadi lembut. Tapi kan kita sebenarnya juga diminta untuk senantiasa berdoa untuk dimudahkan pada saat sakaratul maut ya Pak Kiai ya. Betul. Dalam doa ada doa yang diajarkan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ringankan ketika kami melewati sakaratul maut. Memang ada doanya. Ya, tapi berdoa kalau dia nggak ibadah nggak berlaku. Oh iya betul. Ya, bekalnya apa gitu, modalnya apa? Modalnya apa? Jadi lebih baik dia tidak berdoa tapi dia berbekal gitu. Iya, betul. Apalagi punya bekal, doanya juga diperbanyak, insya Allah jadi ini. Pak Kiai, tapi sebenarnya berarti ungkapan kalau ini orangnya baik, berarti pasti prosesnya sakaratul mautnya pasti tenang, itu bisa jadi benar ya? Orangnya beriman, iya. Ada beberapa tanda, beberapa ciri yang menggambarkan itu kematian itu sesuatu yang menyenangkan. Pertama di dalam Al-Quran dikatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu jauh lebih bagus ketimbang di dunia. Nah kemudian Nabi, kita pernah membahasnya bahwa al-mautu rohatun lil mu'min. Kematian itu hanya waktu istirahat saja sampai menunggu season berikutnya. Yang ketiga bahwa sebenarnya dia itu kita bisa melihat itu alamatul khair yamutu fil ibadah. Salah satu kebaikan orang itu ketika meninggalnya dalam ibadah, maka dia pasti nggak merasakan. Kan ada orang lagi sujud, tiba-tiba tahu dia ya sudah nggak bisa mengangkat kepalanya. Jadi kapan dia sakaratul mautnya? Kan tadi dia sholat. Gitu. Ada yang lagi mengaji misalnya. Nah, ngaji ketika lagi ritmenya gitu. Naik, refnya lagi tinggi, langsung habis gitu. Yang jadi khutbah kemudian jatuh. Lah kemudian sakaratul mautnya kapan? Iya. Ada orang meninggal itu seperti orang yang tersenyum. Gitu loh. Apakah orang yang kesakitan itu tersenyum? Bahkan Nabi mengatakan kalau orang meninggal dahinya berkeringat. Itu juga menunjukkan bahwa dia orang baik. Oke. Oke, kita harus jeda dulu. Nanti kita bahas lagi, lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode dahsyatnya Sakaratul Maut. Pak Kiai, kadang-kadang ada di momen-momen tuh kita, mungkin seperti saya dulu pernah menghadapi ketika ayah saya hendak meninggal. Jadi saya mendampingi. Jadi proses-proses beliau ketika tidak ada itu ikut mendampingi. Nah, ada hal-hal yang sebenarnya kita tuh perlu ingatkan lagi bahwa ternyata ada adab-adab ya, atau hal-hal yang kita bisa lakukan ketika mungkin mendampingi kerabat, keluarga gitu ya saat menghadapi sakaratul maut. Apa saja yang sebenarnya kita harus persiapkan, Pak? Iya, ini menarik ya. Saya senang ini kita diingatkan karena barangkali kita bisa kasih hadiah sama pemirsa. Kita sering melihat ada kondisi yang sebenarnya nggak cocok buat orang sakaratul maut. Jadi orang yang sakaratul maut itu ya pada taruhlah di ruangan tersendiri, yang ada di dalamnya itu hanya orang-orang yang dia cintai aja. Karena pada saat itu dia sedang mempertaruhkan melihat kehidupannya yang ke depan. Kalau teman dia jalan dia di situ, teman mabuk dia di situ, teman melakukan hal yang di situ, khawatirnya dia jadi takut dengan kematian. Gitu. Tapi kalau teman mengajinya yang di situ, orang yang dicintainya gitu, maka dia lupa dengan kehidupan yang akan datang. Jadi yang pertama dia bagaimana membangun husnuzon. Harus membangun husnuzon, sangka baik bahwa dosanya diampuni. Ada sahabat Nabi ketika dijenguk, ya Rasulullah, ya kenapa aku takut menghadapi kematian ini? Walaupun sebenarnya aku mengikuti semua apa yang kau ajarkan. Nah, kata Nabi, la yajtami'ani al-khair wa syarr ila kudimal khair. Tidak akan berkumpul dua hal, yang jelek dengan yang bagus, kecuali Allah menangkan yang baik. Jadi kamu takut nggak apa-apa, kata Nabi, nggak usah takut karena kamu banyak melakukan amalnya. Karena memang supaya dia kita bisa menanamkan bahwa husnuzon itu penting. Salah satu pesan Nabi, la yamutanna illa wa huwa yuhsinuzon nabillah. Jangan mati kecuali kau sudah punya persangkaan baik kepada Allah. Kita baik, dosa saya sudah diampuni, kekurangan saya sudah ditutupi, aib saya tidak akan dibuka. Allah yang maha kasih kepada saya. Semua yang itu yang dibangun, itu menghantarkan. Sama. Yang kedua Nabi mengatakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ini juga terjadi ikhtilaf nih. Lakinu mautakum bila ilaha illallah itu kalau secara redaksi itu kan talkinlah, bimbinglah mayit kamu dengan la ilaha illallah. Apakah mayit itu masih mendengar? Maka ulama mengatakan yang dimaksud mati di sini qabla ayyamuta, sebelum meninggal maksudnya. Jadi dia masih sehat, masih belum meninggal, dulu menjelang melepaskan ruhnya itu tadi, tanamkan husnuzan, kemudian ditalkin. Diingatkan la ilaha illallah. Itu menurut pemahaman ya sebagian ulama, saudara-saudara kita begitu. Tapi ada yang memaknakannya dua. Makna yang itu, jadi sebelum meninggal begitu juga, dan makna yang keduanya ketika memang sudah meninggal, jadi mentalkinnya di atas kuburan. Nah ini jadi perdebatan lagi. Ya, tetapi kalau saya lebih cenderung mengatakan silakan saja kita berbeda pendapat. Ya, kita berbeda pendapat. Yang tidak boleh kita itu tidak punya dalil. Yang tidak boleh itu kita tidak punya argumentasi. Ya, ini sangat penting kita melalui media CNN TV ini, Gapai Kemuliaan ini, bahwa perbedaan pendapat itu sebuah keniscayaan. Jangan diperdebatkan begitu sangat keras sehingga kita menjadi rentan, kita menjadi terkotak-kotak karena perbedaan pendapat. Oke, jadi tadi harus berhusnuzon. Kemudian dan juga mentalkin. Itu yang penting ya. Itu penting sekali. Nah kadang-kadang juga ada kemudian kebiasaan-kebiasaan misalnya membaca surat Ayasin, Pak Kiai. Itu seperti apa? Boleh dilakukan atau juga masih terdapat juga perbedaan pendapat? Jadi kita bedakan ya. Kalau orang yang memang mau dihantarkan pada akhir-akhir hayatnya, itulah yang mesti dilakukan. Ya itu yang mesti dilakukan. Nah, ada lagi sebelum kita ke Yasin.
di situ biasanya kan anaknya berapa? Iya. 5, anaknya 10 masuk semuanya ke situ. Yang satu nangis, yang Iya. satu baca Yasin, atau ini, yang satu baca selawat, yang satu nempuk-nempuk. Iya. Itu yang nggak boleh. Oke, tidak boleh. Ya. Ini yang saya bilang kita ingin mau kasih hadiah. Jadi siapa yang paling dicintai situ? Mamanya. Udah mamanya aja yang menalkin. Atau anaknya yang paling tertua. Atau anaknya yang satu-satunya yang cewek. Atau cowok yang satu-satunya. Siapa saja. Atau ada gurunya yang sangat dia mencintainya. Dia yang mentalkin itu. Yakinkan kondisi itu membawa dia kepada husnuzon. Nah, memang ada hadis yang mengatakan, ya, ada kesunahan membaca Yasin. Bahkan ada yang mengatakan kalau sulit sakaratul maut baca surah Yasin. Betul. Cuma kedudukan hadis ini diikhtilafkan kesohihannya gitu. Tetapi kalau tentang husnuzon, mentalkin orang yang meninggal itu, hadisnya itu insya Allah sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pastikan malah kondisinya tuh tenang ya Pak Kiai ya. Tenang. Kadang-kadang tuh ya kita kan ya itu tadi ya mungkin belum tahu ilmunya. Jadi semua sanak saudara Kumpul ngumpul. bareng. Betul, ada yang menangis, ada yang nepuk-nepuk, ada Dan yang nangisnya histeris. ada yang kenceng. Iya. Nggak boleh. Itu juga akan Kan dia memberatkan. mabok. Kalau dia mabok, dia pusing. Kan dia masih di dunia kan. Dia pusing lihat kegaduhan yang terjadi itu. Dia nggak suka. Karena menghadapi sakaratul maut sendiri juga berat ya. Berat. Ada hadis bahkan dia pada saat itu, setan itu sedahsyat-dahsyatnya menggoda ketika dia mau melepaskan itu. Sedahsyat apa sih sebenarnya gambarannya itu loh Pak Kiai? Nah, jadi dia diberikan minuman. Kalau kau mau ikut sama aku beri minuman. Kan orang sakaratul maut itu super haus. Nah, kalau kau ikut sama aku ini. Kalau kau nggak mau, aku masukkan bara ini ke mulutmu. Panas ditambah panas. Kalau dia beriman, dia tidak akan mau. Apapun resikonya itu. Jadi itu yang dibilang dahsyatnya di situ. Ya, dahsyat gitu. Itu kenapa perlunya dia ditalkin lagi pada saat itu. Karena pada saat itu dia begitu sangat luar biasa pertaruhannya. Dan kondisinya bisa jadi kita nggak sadar ini siapa yang berusaha untuk melalaikan kita gitu. Iya Pak Kiai ya. Nah, makanya yang cuma itu saja tadi, makanya husnuzon yang mesti ditanamkan, dan dia kalau sudah ngomong ucapan lagi, bimbing lagi la ilaha illallah lagi. Jadi memang benar-benar ditunggu sampai itu yang terakhir yang dia ucapkan. Nah, setelah meninggal mau nangis sambil jungkir balik boleh. Ya, bagian dari yaitu kedukaan kan proses itu. Nah, kita harus jeda dulu Pak Kiai. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Nah biasanya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode dahsyatnya sakaratul maut. Kita lanjutkan Pak Kiai pembahasan kita. Kalau bicara soal sakaratul maut, biasanya tuh saya mengalami sendiri gitu. Menghadapi itu tadi anggota keluarga yang tengah berjuang lah dalam kondisi sakaratul maut. Biasanya suka ada gambaran misalnya yang bisa melihat hal-hal yang mungkin kita yang lain yang ada di sekitarnya tidak bisa melihat. Dan itu betul-betul memang gambarannya bisa, kondisinya memang seperti itu ya Pak Kiai? Ya, fahina izin yanzurun. Orang pada akhir-akhir hayatnya itu dia sudah bisa melihat sesuatu yang bukan dunianya dia. Ya, ada hadis yang mengatakan al arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti pasukan yang berkelompok. Jadi kalau ada batalionnya mana, ruh seperti itu. Jadi kalau dia keluarganya itu tadi, maka ruh itu akan berkumpul dengan keluarganya, dengan gurunya, dengan orang-orang yang dicintainya. Jadi jangan heran kalau umpamanya dia akan sudah mau masuk pada alam ruh itu, dia lihat seperti ada pamannya, ada gurunya, ada kakeknya yang mau menjemput dia. Iya, seolah-olah begitu. Dan dia lihat. Jadi itu bukan sekedar oh ini mungkin berhayal atau ini mungkin berhalusinasi, nggak seperti itu ya dalam kepercayaan kita ya. Memang ada penjelasan yang semacam itu. Oke, jadi itu tadi pada akhirnya ketika kita
ditanya kembali bagaimana kita harus menyikapi sakaratul maut, apakah harus takut, apakah harus, aduh ini benar-benar menegangkan, ataukah seperti apa ya Pak Kiai ya kita persiapkan ya? Kan itu sesuatu yang pasti terjadi betul, ya. betul. Nah, jadi kuncinya itu ada ayat yang mengatakan sabbatallahu biqauli tsabit ya fil hayati dunya wal akhirah. Sabbatallahu biqauli tsabit. Allah akan mengokohkan seseorang itu dengan perkataannya yang kokoh. Jadi kalau orang itu dikokohkan sama Allah dari lantaran kehidupannya memang ahli ibadah lah, kita anggap gitu. Maka bibirnya nggak usah dihafalkan, ketika dia mau akhir maka dia akan mengucapkan la ilaha illallah. Oke. Itu satu. Oke. Yang kedua, ketika dia berhadapan dengan malaikat maut itu, dia pada saat apa saja yang ditanyakan dia sabit. Sabbatallah biqauli sabit. Allah kokohkan amanahnya, dia bisa menjawab. Nah, jadi ketika mau meninggal itu disebutnya fid dunya, ketika di alam barzah itu disebutnya fil akhirah. Fil akhirah. Okay. Itu nggak bisa dibuat, nggak bisa dihafalin, kecuali memang dia menjadi sebuah rekaman kehidupan. Jadi rekam jejaknya itu mempengaruhi bagaimana akhirnya gitu. Dan kemampuan seseorang misalnya untuk bisa di nafas terakhirnya mengungkapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu juga anugerah dan rahmat dari Allah. Iya, jadi dia nggak bisa dihafalin. Karena dia insya Allah dikokohkan sama Allah. Betul, Sebab betul. kalau dia mengatakan dia bisa melakukan, nggak bisa. Allah yang mengatakan sabbatallahu biqauli tsabit. Jadi Allah yang mengokohkan dia. Kenapa? Emang dia sebelum dia meninggal memang itu yang jadi ucapan dia. Lah kalau dia semasa hidupnya dia tidak mengucapkan atau mengucapkan ketika dia dalam tertentu saja, nggak mungkin kokoh. Nggak mungkin. Betul. Jadi kalau misalnya ada istilah Pak Kiai, kalau misalnya oh ini dalam pandangan manusia ya, karena pada akhirnya yang menentukan seorang hamba ini meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah itu kan hanya Allah yang tahu. Misalnya kita tahu meninggalnya tenang, meninggalnya mungkin tidak semenyeramkan bayangan sakaratul maut yang mungkin kita bayangkan di benak begitu. Itu apakah juga tidak menyakitkan? Jadi ketika sakaratul maut, kalau kita tahu nih misalnya nih orang kemungkinan besar nih husnul khotimah, apakah betul memang sakaratul mautnya tidak menyakitkan? Enggak menyakitkan. Kita mesti yakin. Itu tadi ya. Ya, jadi ini sangat penting nih. Jadi fadu'allaha wa antum muqinun. Ya, kalau kau meminta sesuatu kepada Allah, kau mesti yakin. Jadi betapa pentingnya. Enggak ini. Walaupun zohirnya bisa jadi ya begini begitu dan sebagainya. Enggak, dia kalau dia orang yang baik insya Allah enggak berat. Kalau sebaliknya Pak Kiai, misalnya kita tahu mungkin track recordnya begitu ya, seperti apa, terus misalnya waduh ini kayaknya berat sekali ya untuk bisa menghembuskan nafas terakhir ini, berarti sakaratul mautnya berat nih pasti. Enggak bisa Nggak jadi bisa ukuran juga ya? begini Mbak Mia. Ada salah satu hadis yang bisa dijadi pedoman itu, man mata yaumal jum'ah au lailataha wa qallahu adzabal qabri. Siapa yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, maka dia tidak ada azab kubur. Preman meninggalnya hari Jumat. Iya. Apakah kita bilang oh ini mah nggak berlaku hadisnya gitu loh? Enggak juga. Betul. Bisa jadi sebelum dia meninggal dia taubat, cuma kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah itu kadang-kadang tuh kita jadi kayak hakim untuk kehidupan orang lain kehidupan gitu. orang lain itu nggak boleh. Jadi udahlah ya husnuzon aja ya Pak. Husnuzon aja. Terkait meninggalnya orang lain begitu ya. Yang perlu kita persiapkan sebenarnya, yang perlu kita khawatirkan sebenarnya diri kita sendiri ya Pak Kiai. Nah, kita belum jelas. Iya betul. Surga nerakanya juga masih belum jelas. Pak Kiai sebagai penutup sebenarnya itu tadi sakaratul maut itu di tengah mungkin bayangan yang tadi kita gambarkan ya, bisa jadi menyakitkan, bisa jadi tidak gitu. Bagaimana kita harus ya itu tadi menyikapinya seperti apa gitu. Jadi kalau Allah mengatakan sabbatallahu biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah, ulama mengatakan Allah mengokohkan kalimat itu, jawaban itu dari perbuatan dia sehari-hari, maka kalau kita jaga keseharian kita dengan kebaikan itu sudah cukup. Oke. Istiqomah lah intinya. Ya, istiqomah sudah cukup. Sudah cukup. Gak usah takut. Ya itu tadi, gak usah takut. Pokoknya kita tetap itu tadi berjalan di track yang benar. Ya. Insya Allah akan mudahkan. Mudah.
Tapi kalau sebaliknya itu ya Pak Kiai. Nah itu tadi orang tuh bisa tergelincir ya. Bahkan orang yang mungkin baik saja yang kita anggap sebagai baik itu bisa tergelincir di akhir-akhir. Bisa. Nauzubillah min dzalik, banyak ada kisah-kisah yang bahkan seorang tokoh agama pun bisa tergelincir. Bisa tergelincir di akhir. Bisa tergelincir karena dari lantaran beratnya sakaratul maut itu. Ya, berat. Berat sekali. Jadi kita harus persiapkan, nggak boleh juga terlalu overthinking ya. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya Pak Kiai ya. Iya, untuk jadi senantiasa jadi rajin. kalau anak yang rajin di rumah, belajarnya rajin, dia nggak akan perlu takut ujian. Masuk ke ruang ujian itu nggak perlu Udah santai. takut. Iya. Udah belajar nih gitu. Tapi kalau orang persiapan yang belum bagus, dia baru masuk ke ruangannya aja udah keringetan dia padahal AC. Gitu. Tapi untuk mempersiapkan itu artinya selalu ada apa ya? Allah itu baik dan selalu memberikan kesempatan kita sebenarnya Pak Kiai. Ya, betul. Kalau misalnya ada orang yang kemudian meninggalnya, nauzubillah ya, su'ul khotimah, berarti sebenarnya bukan Allah yang kemudian tidak memberikan hidayah ya sebenarnya. Ya. Tidak memberikan kesempatan untuk jadi baik sebenarnya di akhir hidupnya. Justru kan Nabi pernah lewat, ada jenazah lewat, kemudian beliau berdiri. Maka sahabatnya bilang, ya Rasulullah itu bukan orang kita. Gitu ya. Bahasanya bukan. Ya bukan kaum kita kelompok dia. Justru Nabi mengatakan itulah yang menjadikan aku menjadi sedih. Kenapa aku belum sampai ke dia dan mempengaruhinya dia. Jadi Nabi begitu sayangnya kepada umat dan calon umatnya aja sampai sejauh itu tadi. Oke. Ya, nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita itu betapa pentingnya kita mencari dan membentuk sebuah identitas. Nah, membentuk dan mencirikan identitas kita itu sendiri, kemudian itu disaksikan oleh malaikat, maka pada saat sakratul maut semuanya pun akan memberikan sesuatu yang persaksian yang bagus, persaksiannya yang baik, sehingga dia gambarannya kalau seandainya orang menyambut rambut ditumpukan tepung bagaimana? Halus gitu ya Pak Kiai. Okay. Karena tepungnya tidak jatuh. Oke. Enggak perlu ya. Jadi betul. Berdasarkan kajian ayat itu menurut sahabat, udah aja kita lakukan saja jadi muslim yang baik, enggak perlu ditakuti. Yang takut itu pasti muslim yang belum siap. Iya betul. Jadi yang takut, yang masih bingung, yang masih khawatir, yang masih ragu itu sebenarnya dia belum mempersiapkan diri. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan ya Pak Kiai kita dimudahkan oleh Allah untuk Amin. memupuk bekal, mengumpulkan bekal sebaik mungkin sehingga kita ya walaupun siap nggak siap ya bisa hadapinya dengan tenang lah dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai terima kasih ilmunya hari ini. Sama-sama. Luar biasa sekali ilmu kita yang kita dapat hari ini pemirsa. Usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.